warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kami akan mempersembahkan sebuah video mengenai koordinasi antara individu dari suatu kelompok. Untuk memenuhi tugas dari Ibu Nihayati Solihah SOS MAP selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Administrasi. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan pengertian koordinasi secara umum atau saya ambil dari para ahli. Di sini saya akan menjelaskan pengertian koordinasi secara umum dulu. Secara etimologis, kata koordinasi diserap dari bahasa Inggris yaitu coordination yang memiliki arti kegiatan menerbitkan, mengatur atau menciptakan seluruh hal berjalan dengan lancar secara bersama-sama. Jadi jika dilihat berdasarkan asal katanya, maka pengertian koordinasi adalah suatu tindakan atau pengaturan elemen-elemen yang sangat kompleks agar semuanya bisa terintegrasi dan bisa bekerja sama secara efektif dan harmonis. Sedangkan dalam ilmu manajemen, pengertian dari koordinasi adalah berbagai aktivitas yang dikerjakan dengan tujuan untuk mengintegrasikan tujuan serta rencana kerja yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam semua unsur. Kita semua tentu paham bahwa sebuah organisasi memiliki berbagai departemen dan jumlah orang dengan latar belakang pendapat yang berbeda, pandangan yang berbeda, dan jenis pekerjaan yang berbeda. Dalam ilmu manajemen, beberapa perbedaan tersebut harus bisa diintegrasikan koordinasi yang baik agar bisa mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh organisasi secara bersama. Di sini saya ambil kata-kata dari para ahli yaitu George Robert Terry menjelaskan bahwa dalam proses koordinasi terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus mempunyai perasaan untuk bisa saling bekerja sama. Kedua, memiliki semangat persaingan yang tinggi antar departemen agar setiap departemen bisa berlomba-lomba dalam melakukan yang terbaik. Ketiga, memiliki semangat tim agar setiap bagian dalam organisasi menghargai. Keempat, memiliki rasa setiap kawan agar seluruh anggota tim bisa saling membantu. Untuk itu, seluruh departemen dalam organisasi harus melakukan bagian dari unitnya secara kohesif agar mampu memaksimalkan performanya, sehingga fungsi koordinasi yang berguna untuk mengatur beragam upaya dalam mengintegrasikan sebagai tindakan bisa berjalan lancar. Nah, dalam sebuah koordinasi antar individu dan kelompok pastinya memiliki tujuan, yaitu yang pertama meraih dan menjaga efektivitas di sebuah organisasi dengan cara sinkronisasi, keselarasan, kebersamaan, dan keseimbangan dalam menjalankan tugas atau aktivitas di sebuah organisasi tersebut. Dan yang kedua, melakukan pencegahan agar tidak terjadi konflik di dalam suatu organisasi tersebut. Dan yang ketiga, koordinasi berusaha menciptakan dan menjaga agar suasana dalam suatu koordinasi tersebut bisa efektif. Oleh karena itu, koordinasi diperlukan dengan jaringan komunikasi dan informasi yang efektif. Peran koordinasi. Koordinasi berperan sangat penting dalam kegiatan organisasi, meliputi 1. Mencegah terjadinya kekacauan. Kedua, agar pekerja dan pekerjanya selaras serta diarahkan untuk mencapai tujuan. 3. Dapat memanfaatkan sarana dan prasarana dalam pencapaian tujuan. 4. Agar semua tugas, kegiatan dan pekerja terintegrasi dengan sasaran yang diinginkan. Menurut Tali Zindu Hudraha,
koordinasi mempunyai 3 tujuan, yaitu pertama, melahirkan dan menjaga nilai keefektivitasan organisasi sebaik-baiknya dengan menyelaraskan berbagai kegiatan dependen dalam suatu organisasi. Kedua, mencegah adanya konflik dan juga melahirkan efisiensi sebaik mungkin pada berbagai jenis kegiatan interdependen yang beragam. Ketiga, melahirkan dan menjaga suasana sikap yang saling peduli serta tanggap pada setiap unit kerja interdependen dan independen yang berbeda agar prestasi unit kerja tidak bisa dirusak. Prinsip-prinsip koordinasi. Berikut ini saya bagikan prinsip-prinsip fungsi koordinasi yang penting untuk dipelajari setiap individu dalam organisasi. 1. Prinsip kesatuan arah dan tujuan. 2. Prinsip kesepakatan tentang kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya. 3. Prinsip ketaatan atau loyalitas. 4. Prinsip saling tukar informasi tentang kegiatan, hasil yang dicapai, dan masalah yang dihadapi. 5. Prinsip saling menghormati, saling percaya, dan saling membantu. 6. Prinsip profesionalitas. 7. Prinsip saling dapat dipercaya. 8. Prinsip ketepatan penggunaan alat koordinasi. 9. Prinsip efisiensi. 10. Prinsip adanya koordinator atau pemimpin yang menggerakkan dan monitoring seluruh pelaksanaan kerjasama dalam organisasi dan mengerti serta mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Oke teman-teman, jadi kali ini giliran aku untuk menjelaskan manfaat dari koordinasi. Jadi menurut Hani Handoko, terdapat 5 manfaat yang akan dirasakan oleh suatu organisasi jika organisasi tersebut mampu untuk menjalankan koordinasi dengan baik. Apa saja ya kira-kira? Jadi yang pertama ialah bisa mencegah adanya perasaan terlepas antar berbagai individu di dalam suatu organisasi. Yang kedua, bisa mencegah adanya penilaian negatif bahwa departemen lain adalah departemen yang penting. Yang ketiga, bisa mencegah adanya perselisihan antar bagian departemen. Yang keempat, dapat mencegah adanya kekosongan pekerjaan pada suatu kegiatan. Dan yang terakhir ialah melahirkan adanya kesadaran pada para karyawan untuk bisa saling membantu. Oke teman-teman, bisa dipahami kan? Ruang lingkup koordinasi. Ruang lingkup koordinasi menurut George Robert-Terry dalam bukunya yang berjudul Principles of Management menjelaskan bahwa terdapat 4 ruang lingkup koordinasi. Yang pertama adalah koordinasi dalam individu. Koordinasi dalam individu berdasarkan ilmu manajemen organisasi tidak memiliki keterkaitan dan tidak berhubungan langsung dengan manajemen organisasi. Yang kedua adalah koordinasi antara individu dalam suatu kelompok. Koordinasi yang terjalin antar individu adalah salah satu kunci keberhasilan utama dalam suatu kelompok. Hal ini bisa dilihat dari suatu perusahaan atau sebuah tim. Koordinasi yang terjalin dalam suatu kelompok dan pengelokasian tugas serta komunikasi yang terjalin baik mampu membuat kelompok tersebut bisa bekerja sama dengan baik sehingga tujuan dan cita-citanya bisa tercapai. Yang ketiga adalah koordinasi antara kelompok dalam suatu perusahaan. Setiap organisasi atau perusahaan tentu mempunyai divisi yang bertanggung jawab pada bidang tertentu. Bentuk koordinasi yang terjalin antara divisi tersebut harus terlaksana dengan baik dan selaras agar berbagai proses kegiatan dan tujuannya bisa tercapai. Yang terakhir adalah koordinasi antara perusahaan. Hubungan yang baik dengan pihak luar sangat diperlukan dalam organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Berbagai kegiatan koordinasi yang dilakukan dengan pihak luar tentunya harus bisa disesuaikan dengan lingkungan eksternal itu sendiri. Contoh koordinasi yang pertama, koordinasi dalam lingkup sekolah. Misalkan koordinasi yang dilakukan wali kelas dengan berbagai pihak terkait prestasi belajar siswa. Mulai dari koordinasi dengan pimpinan sekolah, guru mata pelajaran, dan juga orang tua siswa. Manfaat dari koordinasi dalam lingkup sekolah yaitu menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan di antara pemimpin sekolah, guru mata pelajaran, dan juga orang tua siswa.
contoh koordinasi dalam ruang lingkup organisasi. Secara etimologis, kata koordinasi diserap dari bahasa Inggris yaitu coordination, yang memiliki arti kegiatan menerbitkan, mengatur, atau menciptakan seluruh hal berjalan dengan lancar secara bersama-sama. Sedangkan dalam ilmu manajemen, pengertian dari koordinasi adalah berbagai aktivitas yang dikerjakan dengan tujuan untuk mengintegrasikan tujuan serta rencana kerja yang sebelumnya sudah diterapkan dalam semua unsur. Sebuah organisasi memiliki berbagai departemen dan jumlah orang-orang latar belakang, pendapat, pandangan, dan jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Dalam ilmu manajemen, berbagai perbedaan tersebut harus diintegrasikan dengan koordinasi yang baik agar tidak mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh organisasi secara bersama-sama. Menurut George Robert Theory, menjelaskan bahwa dalam proses koordinasi terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah mempunyai perasaan untuk saling bekerja sama. Yang kedua, memiliki semangat persaingan antar departemen agar setiap departemen bisa berlomba-lomba dalam melakukan yang terbaik. Yang ketiga, yaitu memiliki semangat tim agar setiap bagian dalam organisasi menghargai. Keempat, memiliki rasa setia kawan agar seluruh anggota tim bisa saling membantu. Untuk itu, seluruh departemen dalam organisasi harus melakukan bagian dari unitnya secara kohesif agar mampu memaksimalkan performanya, sehingga musik koordinasi yang berguna untuk mengatur beragam upaya dalam mengintegrasikan berbagai tindakan bisa. Dapat dilihat dari video tersebut, terdapat contoh koordinasi individu atas suatu kelompok, yaitu koordinasi di lingkungan masyarakat. Adanya hubungan antara individu satu dengan yang lain sehingga menimbulkan suatu interaksi sosial dan kemudian memiliki tujuan yang sama. Seperti pada video tersebut, menjelaskan suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa individu, yaitu kegiatan bermusyawarah dan juga rapat warga yang bertujuan untuk memecah suatu permasalahan. Kemudian ada beberapa contoh juga mengenai koordinasi di lingkungan masyarakat, yaitu kerja bakti dalam pembangunan sebuah tempat ibadah, kemudian gotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal. Dan yang terakhir, adanya pemilihan anggota partai politik di suatu daerah, dan salah satu yang terpilih akan mengajak calon yang kalah untuk bekerja sama. Jadi gimana video penampilan dari kelompok kami? Apa ada yang ditanyakan teman-teman? Dari kelompok kami, Kurang lebihnya mohon maaf. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.